Naturalisasi tanpa batas. Laporan rahasia dari Jepang, Keisuke Honda yang terkejut. Dan Irak yang menuntut keadilan, 4 topik, 4 bara api. Satu alur kisah yang menggetarkan, ini bukan sekadar kabar bola. Ini adalah skenario perubahan, maka mari kita mulai. Dari negara tetangga yang kini disorot dunia, Malaysia, dan program naturalisasinya yang menggila. Lima wajah asing muncul di sesi latihan Malaysia. Bukan warga lokal, bukan keturunan, tapi pemain dari Argentina, Brasil hingga Spanyol, Machuca, Figueiredo, Garces. Mereka bukan nama yang asing di klub-klub Eropa. Namun kini, berseragam Harimau Malaya, apakah ini strategi atau manipulasi? Jafri Aminur Rashid, pengacara olahraga, bersuara, dia memperingatkan, FIFA bisa turun tangan. Kalau ada pengaduan, penyelidikan akan digelar, dokumen, garis keturunan, legalitas, semua harus dibuka. Jika tidak, FAM bisa dihantam sanksi. Transparansi bukan pilihan tapi keharusan. FIFA punya aturan ketat. Kewarganegaraan boleh berganti, tapi harus lewat darah. Kakek, nenek, orang tua itu syaratnya. Tapi apakah 5 pemain Malaysia ini memenuhi kriteria? Publik tak tahu. FAM diam. Dan disinilah badai bisa dimulai. Kalau dokumen mereka ternyata janggal, dampaknya bisa mengguncang Asia Tenggara. Lalu, Jepang angkat bicara. Tapi bukan soal Malaysia, mereka membidik kekuatan baru, Indonesia. Sebuah scouting report dirilis, isinya mengejutkan. 4 pemain disebut. Satu nama benar-benar mencuri perhatian, Marcelino Ferdinand. Bukan cuma Marcelino, ada Orat Manggoen, Paes, dan Romeni. 3 naturalisasi yang terbukti tajam. Romeni mencetak 2 gol dari 2 laga. Jepang menyebut Indonesia, tim yang mengejar mimpi. Skuad penuh darah Belanda, tapi bersemangat Garuda. Laporan itu lebih dari scouting. Itu pengakuan diam-diam. Jepang mulai khawatir. Jepang tak lupa. November lalu, mereka memang menang 4-0. Tapi satu peluang emas Indonesia hampir membuat mereka gemetar. Koki Machida bilang, andai peluang itu jadi gol, semua bisa berubah. Kini, laga kedua akan digelar, dan Jepang tak akan menganggap enteng lagi. Bukan hanya laporan, legenda mereka, Keisuke Honda, datang ke Jakarta. Di podium, ia bicara, saya terkejut, Indonesia berkembang cepat. Bukan basa-basi, Honda paham sepak bola, dan saat ia menyebut, masih ada peluang ke Piala Dunia, itu bukan pujian, tapi peringatan. Honda menilai, bukan hanya Indonesia yang naik level, Asia Tenggara sedang bangkit. Tapi Indonesia paling menonjol. Ia berharap tim Garuda lolos ke 2026. Tapi sekaligus mengirim sinyal ke Jepang. Awas, mereka tak bisa diremehkan, apalagi Jepang baru kalah dari Australia. Dan kini, isu baru muncul dari Timur Tengah. Federasi Sepak Bola Irak menggugat transparansi FIFA dan AFC.
Isunya panas, Arab Saudi dan Qatar disebut-sebut sudah ditunjuk diam-diam sebagai tuan rumah. Tanpa pemilihan, tanpa kejelasan. Apakah ini keistimewaan politik? Irak bereaksi cepat. Mereka mengirim surat resmi ke FIFA dan AFC. Isinya jelas, kami menuntut keadilan jika Saudi dan Qatar jadi tuan rumah. Sementara mereka juga lolos ke ronde 4. Bukankah itu memberi keuntungan ganda? Sementara tim lain harus bertarung tanpa perlindungan kandang. Irak bahkan sudah ajukan diri menjadi tuan rumah salah satu grup. Mereka tak mau tinggal diam. Transparansi itu harga mati, begitu tegas pernyataan resmi mereka. Dan publik pun mulai bertanya-tanya, bagaimana dengan Indonesia? Apakah diam saja atau ikut mengajukan diri? Ternyata Indonesia tidak diam. Erick Thohir mengaku sudah bicara dengan Presiden Prabowo. Indonesia siap jadi tuan rumah. Mereka ingin ikut bersaing. Dalam pengambilan keputusan, apakah itu akan cukup? Atau malah jadi tantangan baru di balik layar? Yang menarik, kemenangan atas Cina sudah memastikan langkah Indonesia ke ronde 4. Jadi, laga melawan Jepang bukan penentu, tapi bisa jadi ajang pembuktian. Garuda bukan tim kejutan lagi, mereka adalah ancaman nyata. Apalagi jika bertanding di kandang sendiri. Topik 4 teka-teki, naturalisasi, Malaysia, scouting Jepang, komentar Handa, dan kontroversi tuan rumah. Semua mengarah pada satu kesimpulan. Asia sedang berubah, dan Indonesia sedang menulis babak sejarahnya sendiri. Tapi, apakah semuanya akan berjalan mulus? Kini, pertanyaannya untuk kamu. Apakah FIFA akan bertindak soal Malaysia? Apakah Jepang akan tunduk lagi? Apakah Indonesia siap jadi tuan rumah? Dan, bisakah kita benar-benar ke Piala Dunia? Tulis pendapatmu di komentar. Kita akan lanjutkan cerita ini di episode berikutnya. Karena ini baru permulaan dan angin perubahan baru saja bertiup.